Bagaimana kabarnya anak-anak Bunda hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan dan bisa mengikuti belajar online di rumah. Bunda Ratna mau tanya, siapa yang tidak sabar untuk masuk sekolah? Angkat tangan. Wih, semuanya tidak sabar ya untuk masuk sekolah ya. Tapi untuk sekarang anak-anak belajar di rumah dulu. Sebelumnya, Bunda Ratna mau mengajak anak-anak untuk berdoa. Semuanya sikap berdoa. Hap. Before we start our lesson today, let's say basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bunda Ratna hari ini akan mengajak anak-anak semua untuk belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Tapi sebelumnya Bunda Ratna mau tanya, kemarin anak-anak masih ingat belajar IPA tentang apa? Benar sekali, tentang panca indera dan juga sumber bunyi. Anak-anak sudah paham kan? Sip, anak-anak pasti paham. Tapi sebelumnya Bunda Ratna mau cek konsentrasinya anak-anak. Semuanya konsentrasi, konsentrasi dimulai. Bunda Ratna nanti akan mengajak anak-anak untuk tepuk, namanya tepuk konsentrasi. Jadi seperti ini. Tepuk konsentrasi, 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 konsentrasi. Paham? Kita mulai bersama-sama lagi ya. Semuanya sudah siap? Tepuk konsentrasi, 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 konsentrasi. Oke, semuanya sudah konsentrasi dan fokus untuk belajar hari ini. Sip. Nanti anak-anak perhatikan video dari Bunda Hikmah tentang pembelajaran IPA hari ini. Semangat memperhatikan video pembelajaran dari Bunda Hikmah. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Bunda Hikmah. Hari ini kita akan mempelajari IPA, yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi, jenis-jenis bunyi beserta macam-macam bunyi pantul. Apakah anak-anak masih ingat sifat-sifat bunyi? Benar sekali, bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat diserap. Kali ini Bunda akan membahas dua sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, bunyi tersebut akan dipantulkan. Contohnya, suara kita akan terdengar lebih keras dalam gua. Sifat yang kedua yaitu bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak seperti busa, gabus, dan karpet. Contohnya seperti gedung pertunjukan. Baik anak-anak, kita hari ini akan melakukan percobaan yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu anak-anakku bisa membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang ada di sekitar kita. Oke, kita mulai ya. Pertama, siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya apa saja, Bun? Pertama, anak-anakku siapkan kertas asturo atau kertas HVS dan kemudian anak-anakku bentuk menjadi sebuah tabung seperti ini ya contohnya. 2 ya. Kemudian jam tangan atau arloji. Kemudian kain, gabus, kaleng atau piring kaleng bisa juga ya. Kemudian piring plastik, piring melamin, dan piring kaca. Oke, kemudian beberapa tumpukan buku ya. Oke, semuanya sudah siap ya alat bahannya. Langkah berikutnya yaitu pertama, anak-anakku silahkan
minta tolong untuk membantu mendengarkan bunyinya ya. Anak-anakku, berikut Bunda berikan contoh percobaannya ya. Anak-anakku bisa mengganti alat dan bahannya dengan menggunakan alat dan bahan yang seperti Bunda contohkan ya. Silahkan lihat video berikut. Cermin termasuk benda yang memantulkan bunyi. Busa spons termasuk benda yang menyerap bunyi. Sekarang kita tahu benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau lembut, berpori, dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras, rata, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan tidak berongga. Nah, anak-anakku, dari hasil percobaan tadi kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa sifat-sifat bunyi antara lain yaitu bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang permukaan bendanya lembut dan berpori, contohnya seperti spons dan gabus. Dan yang kedua yaitu benda dapat dipantulkan oleh benda-benda yang permukaannya keras seperti piring kaca, kaleng, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis bunyi terdiri dari 3 jenis, yaitu infrasonik, contohnya kelelawar, audiosonik, contohnya manusia, dan ultrasonik, contohnya lumba-lumba. Baik anak-anak, berikut kita akan mempelajari macam-macam bunyi pantul terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, kedua gaung, dan ketiga gema. Baik anak-anak, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jadi bunyi pantul terdengar hampir bersamaan sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Contohnya suara kita saat di dalam kamar mandi. Kedua yaitu gaung. Gaung adalah bunyi yang terdengar kurang jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga mengganggu bunyi asli. Contohnya ketika di gedung pertunjukan. Yang ketiga yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya yaitu ketika kita berteriak di lereng gunung. Nah, anak-anak, materi IPA hari ini sampai di sini dulu ya. Berikut silakan anak-anakku kerjakan tantangan dari Bunda, yaitu Bunda sudah menyediakan kuis. Silakan anak-anakku kerjakan dengan semangat ya. Bagaimana anak-anak belajarnya hari ini? Mudah sekali kan? Bunda Ratna yakin anak-anak pasti paham dengan materi yang sudah disampaikan. Anak-anak pasti paham. Sekarang kita tutup belajar pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti anak-anak jangan lupa untuk selalu membantu orang tua di rumah dan rajin mencuci tangan. Ingat ya, jaga kesehatan. Bunda akhiri belajarnya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok anak-anak Bunda. Di teladan semua anak itu hebat.